Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja, bukan? Tentunya kita semua dalam kasih anugerah, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Pastor Dr. Yopi Dolu. Bagi setiap saudara yang saat ini sedang menonton di Facebook juga bisa bergabung nanti ya melalui room yang linknya sebentar saya akan bagikan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa bergabung mau berbincang-bincang dengan kita di room silahkan. Nah, ada saya dan bersama dengan hambanya Pastor Dr. Yopi Dolu. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja mengundang hambanya untuk masuk ke room pada saat pagi ini untuk menyampaikan kabar baik ini bagi setiap kita semua. Salam, selamat Hal pagi Pastor. Shalom, shalom, hambanya Pastor Dr. Cornelius Latromo Jati. Selamat pagi, Bagaimana sukses selalu, kabarnya? dan sehat selalu. Puji Tuhan, Sehat saya selalu ya, puji sehat Tuhan. Pastor, selalu. itu mic-nya agak dideketin sedikit. Oke, oke, Ah, siap, siap. supaya Puji itu Tuhan. suaranya Terdengar. mantap. Oke, puji Tuhan, Silakan. puji Tuhan. Ya, ini baru oke nih, mantap. Ya, Mantap ya. silakan hambanya sampaikan kabar baik bagi pemirsa pada pagi hari ini. Silakan, Pastor. Terima kasih, terima kasih. Baik, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Ada bersama dengan hambanya Pastor Dr. Cornelius Latromo Jati dalam YouTube channelnya dan channel-channel yang lain baik di Facebook dan yang lainnya. Dan setiap saudara yang menyaksikan program ini, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita dengar firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita semua, biar kiranya kebenaran firman Allah pada hari ini memerdekakan, meneguhkan, menopang, menasihati, mengarahkan kita, sehingga hari-hari hidup kita di tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah masa yang sangat membuat banyak orang sedang tertekan, membuat banyak orang sedang takut, membuat banyak orang sedang khawatir hari-hari ini, bingung dan cemas-cemas. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mengharapkan Tuhan, meyakini dan percaya bahwa hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan, dan bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini ada dalam urusan dan kendali Tuhan. Itu sebabnya kemudian kita tidak perlu takut berlebihan, khawatir berlebihan, tetapi justru kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam mendekat kepada Tuhan, saya percaya mujizat pembelaan Allah semakin nyata bagi hidup kita. Haleluya. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau masih izinkan kami bangun pagi bernapas, itu karena kemurahan Tuhan. Apalagi hari ini kami mau dengar firman Allah yang disiarkan secara langsung melalui channel YouTube dari hamba-Mu Pastor Dr. Cornelius Latromo Jati, dan beberapa channel yang tergabung secara live di dalamnya, baik di Facebook dan yang lainnya. Untuk itu hamba berdoa buat setiap channel-channel ini menjadi suara kebenaran, suara kabar baik bagi setiap telinga yang mendengar, suara mujizat, suara kesembuhan itu. Dan setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, baik di seluruh pelosok negeri Indonesia, di bangsa-bangsa yang mendengar dan menyaksikan program ini, mereka akan diberkati. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini menjadi berkat. Pengurapan-Mu ada pada hamba-Mu dengan kalimat-kalimat yang Engkau sampaikan langsung bagi setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempercayai setiap perkataan firman Allah, ya dan amin. Perkataan itu meneguhkan, menyembuhkan, menopang setiap kami, menegur dan menasihati. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saya mau bicara satu topik, melihat dan berkata-kata kembali. Haleluya. Melihat dan berkata-kata kembali. Mari kita periksa Alkitab dalam kitab Injil Matius
pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22, sampai dengan beberapa ayat yang akan saya bacakan bagi saudara untuk menjadi berkat dan perenungan bagi kita di sepanjang hari berjalan ini. Dan saya percaya bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap perkataan firman Allah mendatangkan hal-hal besar, mendatangkan keajaiban-keajaiban, mendatangkan mujizat-mujizat bagi setiap kita. Alkitab berkata demikian, kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Dalam setiap pelayanan yang Yesus lakukan, entah di rumah ibadah, entah di luar rumah ibadah, ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang. Mungkin mereka ingin menyaksikan mujizat-mujizat. Mungkin juga mereka ingin mendengar setiap ajaran dan kabar baik yang disampaikan Yesus. Tetapi juga ada yang ingin mengalami mujizat. Dan hampir setiap orang yang dibawa kepada Yesus, yang kemudian sedang punya pengalaman hidup yang pahit, entah itu dibawa orang, entah itu datang sendiri, mereka ketika minta permohonan, memohon belas kasihan Tuhan, maka setiap kali belas kasihan itu juga Yesus nyatakan bagi mereka. Kadang juga Yesus datang mendatangi orang-orang yang memang tak berdaya itu. Jadi entah itu di bawah, entah itu mereka yang datang, entah itu Yesus yang datang menjumpai mereka. Mereka mengalami mujizat, mengalami pengalaman-pengalaman hebat dengan Tuhan. Nah, masalahnya orang yang kerasukan setan ini bukan hanya sekedar kerasukan setan. Periksa kalimat seterusnya. Orang itu buta dan bisu. Haleluya. Sudah kerasukan setan, lalu kemudian buta. Bayangkanlah saudaraku, orang yang ditawan setan, orang yang diatur hidupnya oleh setan, orang yang dikendalikan oleh setan, orang yang dikontrol oleh setan, dan kemudian dia dibuat sesuka-sukanya oleh setan kapan saja setan mau. Makanya kalau orang kerasukan setan, hidupnya sengsara, hidupnya menderita, hidupnya betul-betul dikontrol penuh, diatur penuh, dikendalikan penuh oleh setan itu. Saya serukan ini bagi setiap saudara yang menyaksikan program ini dan mendengar pesan berita firman ini. Jangan izinkan dirimu untuk dikondisikan dan dikendalikan oleh setan. Hari-hari ini banyak orang Kristen di dalamnya yang saya lihat. Banyak yang menyerahkan dirinya untuk dikendalikan oleh setan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memakai jimat. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memakai roh-roh perdukunan. Meminta bantuan daripada roh-roh perdukunan. Meminta bantuan dengan menggunakan jimat-jimat dan hal-hal yang bertalian dengan ilmu sihir, ilmu setan dan yang lainnya. Dan mereka berpikir bahwa mereka akan kuat. Mereka berpikir bahwa ini akan membuat hidup mereka tenang. Mereka berpikir bahwa dengan menggunakan jimat, menggunakan kekuatan sihir, kekuatan dukun, kekuatan setan, lalu ada benda-benda yang mereka gunakan, benda-benda yang mereka simpan, ada benda-benda yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Mereka anggap nanti mereka akan umur panjang, mereka tidak akan, mereka menjadi kebal dengan senjata, lalu mereka akan usahanya laris dan sebagainya. Tetapi tahukah saudara bahwa ketika saudara gunakan itu, saudara akan diatur hidupmu secara penuh oleh setan. Dan setan suka-suka bikin apa saja untuk saudara. Dan apa yang kemudian kita lihat dalam ayat ini,
Memang ayat ini tidak menceritakan bahwa yang buta dan bisu ini apakah sejak lahir atau kemudian sejak dia dikendalikan oleh setan. Tapi pada prinsipnya ingin saya bagikan dan saya sampaikan bagi saudara adalah setiap orang yang hidupnya kerasukan setan mengizinkan dirinya diikat dan dikendalikan, diatur oleh setan. Seperti yang dialami oleh orang ini adalah dia buta. Buta secara fisik. Orang buta dia nggak bisa lihat apa-apa. Memang banyak orang buta yang kita lihat feelingnya bagus. Mohon maaf saya ingin bilang begini. Saya punya orang yang biasa kalau saya pegal-pegal. Pak Asep namanya. Bapak ini buta. Dia tinggal jauh dari rumah saya. Kalau ukurannya barangkali 3 kiloan dari rumah saya. Tetapi dia punya langganan pijat di tempat kami itu banyak di tempat di mana saya tinggal. Pak Asep ini kemudian terakhir dia mijat saya itu 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Lalu kemudian setiap kali Bapak ini lewat, dia buta total. Lalu kemudian saya bilang begini, Pak Asep. Dia langsung secara spontan, oh iya Pak Pendeta. Jadi ternyata dia buta pun, tetapi dia punya feeling yang kuat. Masih bisa mengenal orang. Karena walaupun sekian lama dia tidak bersama dengan saya ya. Tapi masih kuat ingatannya. Tetapi yang ingin saya kasih tahu bahwa ketika engkau buta, engkau tidak lihat. Engkau tidak akan tahu apa-apa dengan apa yang harusnya itu terjadi dalam apa yang kau lihat. Engkau tidak akan bisa lihat tentang keindahan. Engkau tidak bisa melihat istrimu, anak-anakmu, suamimu. Engkau tidak akan bisa lihat keadaan rumah seperti apa. Engkau nggak akan tahu itu. Engkau hanya bisa berada dalam meraba-meraba, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini sengsara. Karena kita nggak bisa lihat apa-apa. Orang yang dikuasai oleh setan bukan hanya buta secara fisik, tetapi buta secara rohani. Engkau akan kemudian tidak akan tahu apa-apa. Dan engkau tidak akan bisa melihat kemuliaan apa-apa. Kenapa? Karena buta rohani. Setiap saudara, mari buka mata rohanimu. Izinkan Yesus menguasainya. Jangan setan yang kuasai hidupmu. Sehingga mata rohanimu menjadi tertutup. Bahkan mata lahiriamu akhirnya menjadi buta. Nah, persoalan yang berikut adalah bukan cuma buta, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi bisu. Ini lebih parah lagi. Kalau dia buta dan dia masih bisa ngomong, maka mungkin menjadi beban yang tidak terlalu berat bagi orang di rumah, orang di sekitarnya. Karena ketika dia minta sesuatu kan jelas ngomongnya. Tapi sayang orang ini buta dan kemudian bisu. Gak bisa ngomong sama sekali. Memang sekarang kita lihat canggihnya. Banyak orang bisa pakai bahasa isyarat dengan menggunakan tangan dan sebagainya. Tetapi persoalannya berapa banyak orang yang bisa mengerti bahasa isyarat itu. Dan ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi si buta dan si bisu ini. Untuk apa ketika dia sedang mengharapkan pertolongan, belas kasihan dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang mengerikan ketika hidup saudara dan saya sudah kerasukan setan. Terikat dengan kuasa kegelapan, diatur setan, diatur dan dikuasai oleh iblis, buta, bisu. Mungkin secara fisik tidak kita alami itu. Tetapi bagi setiap orang yang kemudian mengizinkan hidupnya dikuasai setan, saya percaya dia akan buta rohani. Dan saya juga percaya mulutnya akan menjadi mulut seperti orang bisu yang terkatup. Hanya untuk sekedar memuliakan Tuhan. Hanya untuk sekedar bersyukur.
So yang ada dalam hidupnya adalah perkataan bersungut-sungut. Yang ada adalah perkataan yang menyakitkan, yang adalah perkataan yang kemudian merusak. Karena mulutnya telah dikatupkan untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Peristiwa orang yang kerasukan setan, lalu kemudian buta dan bisu ini, itu kemudian dibawa kepada Yesus. Lalu Alkitab berkata, tanpa basa-basi, Yesus menyembuhkan orang yang buta dan yang bisu yang kerasukan setan ini. Sehingga Alkitab bilang si bisu ini bisa berkata-kata dan si buta ini bisa melihat kembali. Haleluya. Setiap orang jumpa Yesus, dia pasti mengalami mukjizat. Dia pasti dipulihkan Tuhan. Kalau hidupmu hari ini sedang buta, hidupmu hari ini sedang bisu, entah itu fisik, entah itu secara rohani, engkau harus jumpa Yesus. Untuk apa? Supaya kemudian hidupmu dipulihkan kembali oleh Tuhan. Maka takjublah pada ayatnya yang ke-23. Sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Lihat ini. Banyak yang percaya, banyak yang takjub. Banyak yang kemudian lihat keren, hebat. Geleng-geleng kepala. Di mana ada mujizat, di sana ada orang yang takjub. Dan ada yang bilang, ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi lihat, kerap kali ketika mujizat didatangkan, ada aja orang yang nggak percaya. Ada aja orang yang kemudian bertentangan, ya kan? Tetapi orang Farisi mendengarnya. Mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Bayangkan, mereka bilang bahwa Yesus usir setan dengan penghulu setan yang disebut dengan Beelzebul. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, lihat ini baik. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Yesus kasih sebuah perumpamaan. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Iya. Kalau kerajaan terpecah-pecah, maka itu tinggal tunggu kebinasaannya. Kita sudah saksikan, gak ada kerajaan yang kemudian bertahan dalam dunia ini. Kalau dia sudah mulai terpecah-pecah. Tidak ada rumah tangga yang kemudian bertahan dalam dunia ini. Kecuali kalau dia tetap mempertahankan kerukunannya. Kalau sudah mulai terpecah-pecah, maka sebenarnya dia sudah menuju kepada kehancuran. Dan saya serukan kepada kita melalui apa yang dikatakan ini. Rumah-rumah tangga Kristen, dengar ini baik. Suami istri masalah boleh ada. Orang tua dan anak masalah boleh ada. Tapi jangan sampai masalah membuat kita terpecah-pecah. Sebab itu sudah tinggal menunggu kehancurannya. Haleluya. Jadi kalau mau bertahan, maka kalau ada pecah-pecahnya, maka kemudian tolong dikembalikan pecah-pecah itu. Dibikin kembali. Mau dilem ke, mau dibikin apa ke, supaya jangan kelihatan pecahnya lagi. Haleluya. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara yang bakalai kecil-kecil, ya kan, atau bakalai besar, ya, masalahnya apapun, ya, jangan sampai kemudian bakalainya terus menerus. Masa sebulan bakalai, ya kan, masa 1 tahun bakalai, suami istri, orang tua dan anak bakalai setahun, aduh, nggak masuk akal. Itu nggak lama lagi hancur, ya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Haleluya. Jadi Yesus bilang begini, kalau usir setan dengan kuasa setan, maka pecah itu setan, ya kan? Jadi
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berkawan dengan setan. Ya saudaraku, jangan pernah kemudian berkompromi dengan setan. Nah, apa yang ingin saya bagikan bagi saudara, kalau hidupmu ditawan oleh setan, hidupmu dirasuk oleh setan, hidupmu dikuasai oleh setan, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami buta, tuli, bisu. Hidup ini akan menjadi kacau balau, hidup ini akan menjadi rusak, hidup ini akan menjadi tidak baik. Hidup ini tentu akan terus suka-suka setan, mau bikin apa urusannya dia. Dan yang biasa dilakukan oleh setan adalah membawa kita kepada kebinasaan. Yang biasa dilakukan oleh setan adalah dia memberikan hal-hal yang menyakitkan. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita pikir bahwa kemudian kita pakai jimat, kita pakai obat, kita minta kekayaan pada setan, lalu kemudian kita terus kaya. Oh, dengar ini baik. Ada waktunya setan minta tumbal, ada waktunya setan minta balasannya. Dan kalau setan minta balasannya, engkau habis, engkau hancur, engkau rusak. Kesehatan merusak, rumah tangga merusak, anak-anakmu hancur, bisnis bahkan hancur kemudian. Kalau engkau tidak mampu lagi memenuhi tumbal-tumbal yang dimintanya. Nah itu sebabnya mari, jangan pernah berkompromi dan buka ruang apapun kepada setan. Ya. Nah, melihat dan berkata-kata kembali, apa yang saya bagikan bagi saudara yang pertama, bahwa dalam pelayanan Yesus, Yesus gak butuh pengakuan siapapun, termasuk orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Yang penting karya Bapa terselesaikan. Apa yang saya mau kasih tahu begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa waktu Yesus lihat orang yang kerasukan setan ini, Yesus gak butuh pertimbangan siapapun. Yesus gak minta pertimbangan siapapun. Yesus gak butuh ada pengakuan dari siapapun atau tidak untuk dia nyatakan pertolongannya. Ketika Yesus melihat penderitaanmu, ketika Yesus melihat masalahmu, dia tidak akan dulu cross check kepada saudaramu, orang tuamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, atau orang tetanggamu atau sahabatmu. Orang seperti apakah engkau sehingga engkau perlu mendapatkan pertolongan? Dengar setiap apa yang ingin saya bagikan bagi saudara. Siapapun saudara. Seperti apapun hidup saudara. Mungkin hari-hari engkau berkata bahwa Tuhan saya enggak layak. Tuhan, hidupku memang model kayak begini. Mungkinkah aku masih bisa ditolong? Dalam banyak pandangan manusia, aku memang sudah harus layak untuk mati. Dalam banyak orang melihatku, aku ini bejat, aku ini gak layak sama sekali. Dengar ini baik. Yesus gak butuh pengakuan siapapun. Yesus gak perlu tanya siapapun. Untuk hanya sekedar pengen tahu siapa saudara. Lalu kemudian dia bilang begini. Makanya kamu begitu sih, dasar kamu begitu sih. Ketika lihat orang yang kerasukan setan lalu kemudian buta dan bisu. Yesus tidak banyak bicara. Dia bilang, sembuhlah engkau. Yesus tidak tanya-tanya orang. Ini kenapa model kayak begini? Kenapa dia dirasuk setan? Kenapa kemudian dia buta? Kenapa kemudian dia bisu? Adakah dosa yang dibuatnya? Adakah pelanggaran yang dibuatnya? Adakah karma yang dibuatnya? Adakah kesalahan yang sedang dibuatnya? Sehingga model kayak begini sehingga perlu dinasehati, sehingga perlu ditegur lagi dan sebagainya. Nah.
Kalau hari ini engkau sedang punya pergumulan, engkau sedang punya masalah. Dan orang bilang itu karena dosamu. Itu karena kesalahanmu, itu karena perbuatanmu. Sehingga kemudian karma datang kepadamu. Dengar ini baik. Barangkali mungkin itu ya. Orang boleh kemudian memvonis engkau seperti itu. Tapi ketika engkau jumpa dengan Yesus. Yesus bilang engkau sembuh. Dan dosamu diampuni. Karena Yesus gak butuh pengakuan siapapun. Untuk menyelesaikan karya Allah yang hebat. Walaupun dia sudah ke surga. Hari ini ketika engkau punya pergumulan. Engkau tidak perlu bebani pikiranmu. Bebani hatimu. Bahwa ini karena dosaku. Sehingga aku begini, aku begini. Dengar ini. Ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Suatu ketika Yesus jumpa dengan seorang yang sedang penyakitan, ayan dibanting-banting. Lalu kemudian murid-muridnya tanya kepada Yesus, salah siapakah anak ini? Anak ini kah? Orang tuanya. Yesus bilang, ini bukan salah siapa-siapa. Tetapi supaya kemuliaan Allah didatangkan. Jadi kalau engkau punya pergumulan, memang mungkin ada yang kemudian menjadi beban tersendiri bagi engkau. Tapi sebenarnya di balik setiap pergumulan dan persoalan yang kau alami, ada kemuliaan Allah yang ingin diceritakan di sana. Haleluya. Maka mari berserahlah. Kembali kepada Tuhan. Jumpai Tuhan. Dan engkau akan mengalami mujizat itu. Haleluya. Yang kedua. Selain dia tidak butuh pengakuan. Dia tidak butuh alasan. Dia tidak cari tahu siapa kemudian menjadi alasan kemudian engkau sakit, engkau bangkrut, engkau hidupnya kacau, engkau rusak rumah tanggamu dan sebagainya. Kalau dia mau tolong. Tetapi dia juga tidak mau diatur. Dan tidak mau dikondisikan. Tidak mau bangun kesepakatan. Tidak mau bersekongkol dengan setan. Jika dia harus tolong hidup kita. Apalagi kalau dia sudah melihat. Kita sedang mengalami. Setiap persoalan yang berujung pada kebinasaan. Dia pengen kita keluar dari setiap masalah. Jadi Yesus tidak bisa dikondisikan oleh apapun. Tuhan tidak bisa diatur oleh apapun. Memang ada satu kejadian yang kemudian kesannya bagi banyak orang. Kesannya. Memang bagi banyak orang adalah dia sepertinya bersekongkol dengan setan. Yaitu Ayub. Karena setan datang minta supaya dia mau uji Ayub. Lalu kemudian Tuhan bilang begini. Silakan. Backing apa saja. Yang penting nyawanya jangan diambil. Artinya begini. Yang penting adalah kebinasaan tidak terjadi pada kita. Jadi Yesus gak bisa diatur. Tuhan gak bisa diatur. Kalau kemudian itu bertalian dengan hidup kita, nyawa kita. Kebinasaan hidup kita. Barangkali yang lain bisa diproses. Barangkali yang lain bisa dikendalikan. Tapi untuk nyawa kita, itu urusan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jiwamu, hidupmu, nyawamu berharga di mata Tuhan. Alkitab berkata bahwa hidupmu dan hidupku berharga dan mulia di mata Tuhan. Jangan sakiti. Jangan bikin rusak. Jangan bangun hubungan. Jangan bangun ikatan. Jangan bangun persengkokolan. Jangan bangun kesepakatan dengan setan. Sehingga itu rusak. Tuhan tidak mau bangun kesepakatan dengan apapun. Termasuk setan. Kalau itu bertalian dengan keselamatan hidup. Dia nggak bisa diatur tentang itu. Tapi persoalannya adalah. Kalau engkau sendiri yang mau. Engkau sendiri yang sorong diri. Bawa diri.
dikendalikan setan, dan engkau tidak mau dibawa kepada Tuhan, maka hidupmu pasti akan binasa. Karena engkau yang mau. Tapi kalau engkau kembali, Tuhan menyambutmu. Tuhan menyambutmu. Yang ketiga, yang terakhir. Melihat dan berkata-kata kembali. Dari orang yang kerasukan setan yang dibawa kepada Tuhan. Adalah Yesus buktikan bahwa perkataannya berkuasa dari setiap apapun yang menghalanginya untuk mendatangkan mujizat. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Perkataannya lebih daripada cukup. Bikin yang buta melihat, bikin yang bisu berbicara, bikin yang tuli mendengar, yang kerasukan setan dilepaskan dan dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. So mari terus perkatakan firman yang membangun hidupmu. Seingat saya, sekian ratus janji firman, janji Allah yang membangun, yang meneguhkan dan menguatkan yang ada di kebenaran. Kalau engkau sakit, perkatakan dia Yehova Rafa. Kalau engkau sedang bergumul dengan masa-masa yang sulit, perkatakan dia Yehova Yire. Jangan perkatakan kelemahan dalam hidupmu. Perkatakan yang baik. Bahwa engkau sembuh. Bahwa engkau melihat. Bahwa engkau mendengar. Bahwa engkau bisa berkata-kata kembali. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang begitu sangat sulit, engkau pasti bebas. Engkau pasti menang. Engkau pasti sanggup melewati. Saya percaya. Dia Tuhan yang beserta denganmu. Akan menolong. Asal jangan beri hidupmu dikendalikan oleh setan. Jangan pakai jimat-jimat. Jangan pakai roh-roh perdukunan. Jangan pakai ilmu-ilmu sihir. Sebab itu hanya membuat engkau membangun persekongkolan dengan setan yang akan merusak hidup. Jauhkan itu dari hidupmu. Keluarkan itu dari hidupmu. Dan supaya engkau bebas. Dan engkau hanya butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bisnisnya sedang mengalami masalah. Bisnis akan pulih kembali. Yang pekerjaannya sedang mengalami masalah. Engkau akan kembali bekerja dengan baik. Yang rumah tangganya sedang hancur dan rusak. Rumah tanggamu akan dipulihkan kembali. Yang mengharapkan masa depan anak-anaknya. Ada padamu masa depan yang terbaik bagi anak-anak. Apapun. Saya kalau mau cerita tentang pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan terlalu banyak. Bagaimana Tuhan datangkan perkara-perkara hebat. Tuhan mendatangkan mujizat demi mujizat. Tuhan datangkan kemenangan demi kemenangan. Tuhan datangkan pengalaman-pengalaman apa yang tadinya tidak pernah dipikirkan. Apa yang tadi tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar telinga. Yang tidak pernah timbul dalam hati. Justru Tuhan sediakan. Terlalu banyak pengalaman banyak. Bahkan orang-orang jemaat Tuhan yang kami layani. Bahkan ada banyak orang yang cinta Tuhan. Yang kemudian saya jumpai dan sharing firman. Pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan terlalu luar biasa. Dan saya percaya. Kalau kami mengalaminya. Saudara pun akan mengalaminya. Siapapun saudara yang menyaksikan program ini. Pasti akan mengalaminya. Haleluya. Akhirnya buta melihat. Bisu bisa berkata-kata. Karena ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Bersama dengan Tuhan. Yang lebih daripada apa yang menjadi pergumulan persoalan, engkau pasti akan dipulihkan kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Berkat-Mu atas semua yang menyaksikan program ini. Bahkan yang akan menyaksikan secara tunda. Baik di channel YouTube ini, channel YouTube yang lain, channel Facebook dan semuanya. Tuhan berkati. Berkati Pastor Dr. Cornelius Tratomajati. Berkati semua yang menyaksikan program ini hari ini. Diberkati Tuhan. Kalau mereka punya beban pergumulan seperti orang yang kerasukan setan yang akhirnya membuatnya buta dan bisu, kepadamu engkau akan ditolong Tuhan. Masalah apapun, tangan Tuhan ada di sana untuk menolongnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan setiap kami akan mengalami mujizat yang luar biasa. Kami terima mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan kepada hambanya Ibu Rabi Tuhan, Pastor Dr. Haleluya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang luar biasa. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh hambanya ini memberkati setiap kita, menguatkan setiap kita. Jangan kita main-main dengan kuasa kegelapan, ya. Jangan apalagi kita bekerja sama dengan setan, saudara, untuk memperoleh sesuatu, ya. Karena setan akan menghancurkan kehidupan kita. Pada saat kita menyerahkan sesuatu kepada setan, maka setan akan menghancurkan kehidupan kita. Namun Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Dia akan melepaskan, membebaskan setiap orang yang menderita karena setan. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silahkan masuk. Linknya sudah ada, Bapak Ibu Saudara bisa masuk melalui link yang sudah saya bagikan di live chat. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan juga bisa masuk melalui room langsung ataupun menulis pokok doa saudara di live chat. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan menyapa teman-teman kita yang sudah ada di live chat. Ada Pak Mata Rajawali. Ya, salam, selamat pagi Pak Mata Rajawali. Tuhan Yesus memberkati. Ada Bu Christian Live atau Bu Metatong, ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ada Pak Nelson Simanjuntak. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada Bu Normaria Siotang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada Bu RDS atau Bu Delima Sinaga. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Bu. Ada Pak Angelino Santos dari Timor Leste. Tuhan Yesus memberkati. Ada Bu Ivon juga. Tuhan Yesus memberkati Bu Ivon. Silakan masuk di room. Ya, baik Bapak Ibu, silakan bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita bisa masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Ya, ini di room sudah ada Pak Mata Rajawali. Salam, Pak Mata Rajawali, selamat pagi. Salam, Pak. Shalom, shalom. Shalom. Semangat pagi, Pastor Cornelius. Shalom, Pastor Yopi. Shalom, Pak. Sehat semua. Amin. Selalu. Ya, Pastor Yopi suara agak menggema ya. Mohon maaf. Ya? Ini Suara kayak siapa? ada suara menggema. Suara saya kayak seperti menggema. Suara siapa? Suara saya. Enggak. Oh ya. Hah? Kalau Menggema ya? dengar suara kali menggema. Oh. Tapi di tempat saya enggak itu. Ini saya dengar di headset menggema. Dan feedback. Mohon maaf. Oh gitu. Di tempat Pak Yopi bagaimana? Saya dengar menggema. Saya juga dengar dari apa yang saya bicarakan. Ini? Halo? Iya, halo. Nah, sebentar diatur dulu ya. Iya. Halo. Halo? Apa saya keluar dulu ya? Enggak apa-apa, Pak. Ini di tempat saya kali. Masih menggema enggak? Sudah. Saya udah baik. Nah, tempat Pak Mata Rajawali menggema Pastor baik. Menggema, Pak. Apa suaranya Pak? Suara Pastor Cornelius menggema. Oh, menggema ya? Saya udah baik. Iya. Oh. Tes. Oh, kenapa ya? Iya, tapi dengarnya nggak menggema saya, Pak. Oh. Ya. Oke. Dilanjut, Pak. Ya udah baik, Pak. Dah. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih buat renungan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yopi pagi ini. Sungguh memberkati buat saya pribadi. Utama tentang tadi penyampaian firman Tuhan tentang buta secara rohani, buta secara fisik, terus tentang tentang disesatkan oleh setan, oleh roh setan, sehingga mereka begitu begitu mulai disesatkan oleh setan. Kalau saya boleh menyampaikan
apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Yopi, saya ingin berbagi dengan kondisi keadaan manusia pada akhir zaman sekarang ini, terutama pada anak-anak Tuhan. Kenapa mereka banyak sekali iman-imannya pada berguguran? Kenapa mereka banyak sekali meninggalkan Tuhan, meninggalkan keselamatan, jauh dari Tuhan, akhirnya mengikuti ilah-ilah, sehingga mereka begitu mudah disesatkan, menjadi murtad, meninggalkan Yesus. Padahal Yesus adalah kebenaran, jalan yang lurus, jalan kehidupan. Tapi begitu mereka murtad, menjadi, mohon maaf ya, menjadi mualaf, justru mereka menjadi kegelapan. Karena di surat pertama ayat ke-6 di situ dikatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti tadinya mereka mendapatkan jalan yang lurus, begitu murtad, akhirnya masih mencari-mencari, sampai akhirnya mati pun masih terus mencari-mencari. Inilah mereka terlalu begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengenalan Tuhan itu hanya sebatas tahu-tahu, kekristenan mereka hanya sebatas merek, hanya sebatas stempel. Tapi tidak ada pengenalan Tuhan secara menyeluruh, tidak ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi, begitu baca firman Tuhan. Kalau mereka memang tidak tahu akan firman Tuhan, bertanya kepada hamba-hamba Tuhan seharusnya. Karena di kitab sebelah juga, jika engkau tidak tahu, bertanya kepada orang yang sebelum kamu itu telah membaca Taurat dan Injil. Karena disitulah kebenaran. Saya terus terang sebagai orang tua, dalam hal mendidik anak, dalam hal untuk pengetahuan secara keras. Kadang anak saya suka malas-malasan dalam beribadah, terutama untuk sekolah minggu. Saya emang harus keras sebagai orang tua mendidik supaya kelak nanti dewasa nanti mereka menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan. Bahkan saya suka mengajarkan anak saya minimal 1 ayat untuk dihafalkan, ayat yang pendek aja harus, itu saya rekam supaya anak saya juga ada tertanam benih-benih firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kalau kembali tadi mengenai kondisi anak-anak Tuhan, kondisi manusia akhir zaman, ya kita tahu bahwa kalau bicara tentang akhir zaman, tentang antikris selalu identik dengan tanda bilangan 666. Tapi kalau saya mau terlepas dari bilangan 66 tersebut, justru dengan kondisi anak-anak Tuhan, kondisi manusia akhir zaman, ini ada kaitan juga dengan 666, tapi bukan bicara tentang bilangan, tapi bicara tentang karakter. Ya kalau secara sistematika atau kita hitung 666 itu di total jumlah 18. Nah inilah 18 karakter kondisi manusia pada zaman. Ini ada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Di situ tertulis jelas ada 18 karakter manusia akhir zaman. Saya juga sebagai orang tua, sebagai pribadi, saya juga masih mengkoreksi diri. Apakah 18 karakter tersebut masih ada? Di antara beberapa 18 karakter itu masih ada dalam diri saya. Oke, saya bacakan dulu Pak ya, baik ayatnya Pak. Di yang tadi saya sampaikan. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, Pak. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, beragak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Nah, di ayat 4 ini ada tertulis bahwa suka mengkhianat. Ya, mengkhianat bukan mengkhianat terhadap pasangan saja, terhadap orang lain, tetapi terhadap Tuhan pun juga. Itu termasuk pengkhianatan, sehingga mereka murtad. Mereka meninggalkan kasih karunia, meninggalkan keselamatan, mengikuti ilah-ilah zaman sekarang ini. Makanya di 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan bahwa tetapi roh dengan tegas, R-nya besar, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian
akhir zaman ini ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi kalau saya tadi merenungkan firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yopi tentang buta rohani, terus disesatkan oleh setan, ya ini bisa juga dikaitkan dengan kondisi manusia pada akhir zaman, terutama pada anak Tuhan. Jadi intinya bahwa di akhir zaman ini kita justru harus semakin dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Bagaimana jalin hubungan secara intim, doa, pujian, penyembahan, baca firman. Kau tidak tahu, tidak mengerti, minta hikmat dari Roh Kudus. Kau tidak tahu mengerti juga, minta saling sharing kepada hamba Tuhan yang mau mengerti firman Tuhan. Sebab kita semakin terus dibaharui, kita semakin terus dipenuhi, kita semakin terus diubahkan menjadi seperti Kristus. Ya, demikian yang bisa saya sharekan, Pastor Yopi. Baik, ya terima kasih Pak Mata Raja Wali. Itulah sharingnya Pak Mata Raja Wali yang melengkapi kita pada pagi hari ini ya, tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Dr. Yopindolo. Ya, Amin. Mantap, ya. mantap. Puji Amin, Tuhan ya, itu haleluya. keadaan manusia di akhir zaman memang. Itu sudah Ya. Pak ya. Iya. Saling mengasihi dirinya sendiri toh. Ya itu, tidak tahu berterima kasih, berlagak tahu gitu kan. Mereka memungkiri ya ibadah mereka gitu ya. Dan murtad gitu. Itulah kondisi manusia di akhir zaman. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang saat ini sedang menonton program ini, mari bila setiap kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Pak Mata Raja Wali. Selanjutnya ada Ibu Meta ya. Salam Bu Meta, pagi Bu. Salam, Dan juga ada salam Bu Pak Ivon juga di Cornelius. room. Ya, selamat Salam pagi Bu. Pastor Salam. Yopi. Salam. Salam Pak Cornelius, Ivon. Pastor Yopi. Salam, Ibu Meta Meta. sayangku. Hai, Salam Ibu Raja Ivon. Wali, Bapak Raja Wali. Oh iya Pak Mata Raja Wali nggak Halo. kelihatan. Iya, mata Raja Wali kan tajam ya. Yang penting percaya ada. Shalom. Iya, silakan Bu. Mungkin ada sesuatu mau disaringkan ataupun mau didoakan, silakan. Saya itu tadi mendengarkan dari awal pemberitaan firman-Nya dari Pastor Yopi, saya diberkati banget gitu ya. Saya masih ingat itu kisah sekolah minggu yang masalah kesembuhan ya, yang kalau nggak salah Markus 5 ya 34 ya, yang Tuhan Yesus katakan itu, maka katanya kalau nggak salah gitu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, kayak gitu kalau nggak salah. Itu ayat Mas yang saya ingat dulu. Ya, dengan firman Tuhan yang tadi disampaikan dan ayat Mas yang saya ingat ini, itu benar-benar mengingatkan saya secara pribadi gitu. Dulu saudara saya gitu ya, ayah saya. Jadi ayah saya punya paman gitu, anaknya itu saya nggak tahu ngomongnya apa ya, cousin kalau kayak gitu ya. Dia itu lumpuh gitu ya, lumpuh tapi waktu nggak lumpuh dari lahir gitu ya. Jadi karena kecelakaan tuh akhirnya dia lumpuh gitu. Terus lama sekali sudah sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa kemana gitu ya. Iya, walaupun dia itu orang Kristen, dia masih itu mencari-cari orang tadi. Jadi saya mau ketawa itu karena saya tersinggung, teringat oleh Pak Yopi bilang dukun atau gimana itu. Iya, akhirnya dia dibawalah itu ya, maksudnya ke orang pintar gitu kan. Dia bilangnya bukan orang pintar sih ya, bilangnya katanya punya kelebihan gitu loh, sixth sense gitu ya, ada bahasa yang enak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang sih dukun gitu ya. Terus dibayarnya mahal sekali gitu, setiap seminggu sekali harus datang, terus akhirnya uang juga habis banyak, terus tambah parah gitu. Terus harus menyediakan inilah bunga merah, bunga putih, bla 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 gitu, ditaruh di bawah tempat tidur. Ditaruh di tempat tidur gitu ya. Jadi saya
waktu itu saya datang ke sana gitu, saya mau mendoakan, saya tuh ditolak gitu. Dia bilang katanya, ini udah didoakan sama pendeta mana aja sudah didatangin juga nggak sembuh-sembuh juga katanya. Memang sih kita berdoa, saya bilang gitu. Tapi yang menyembuhkan kan Tuhan Yesus. Terus dianya juga harus punya iman mau sembuh, saya bilang begitu. Terus saya ya tetapi saya berdoa sama dia gitu ya. Kuatkan imanmu, saya percaya, saya berikan itu apa namanya ayat itu lewat 6 bulan begitu ya, terus didatangin ada seorang pendeta juga datang ke sana gitu. Saya nggak tahu siapa doa siapa, yang penting doanya orang benar bersih menyelamatkan. Tapi akhirnya dia Iya. sekarang bisa berjalan, Pak. Amin, amin. Ya, Setelah jadi didoakan ya, iya, terus apa namanya ya berhenti ke yang itu yang dukun itu orang dukun. pinter itu juga udah berhenti gitu. Mungkin sudah merasa putus asa ya, Iya dengan berobat gitu ke loh. dukun kemana seperti yang tadi Bu Meta katakan dalam Markus 5 itu ya, 25 Iya itu iya perempuan yang pendarahan sudah dibawa ke berbagai macam tabib. iya Setelah betul. dihabiskannya semua yang ada padanya nggak ada faedahnya, tapi keadaannya makin memburuk. Lalu Iya datang kepada Tuhan Yesus, menjamah jubah Yesus, hai iya anakku, imanmu lah yang menyembuhkanmu gitu ya. iya Yang betul. itu yang diingat Bu Meta ya. Iya betul, waktu sama itu ayat Ya, mas saya berikan sama dia gitu. ya, Terus saya bilang sama dia tetap berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Jangan percaya kalau apa bapakmu mau bawa-bawa kamu ke sana-sana. Jangan percaya, jangan dijalani. Ya akhirnya dibuang sama apa namanya anaknya itu. Terus ya dia sendiri ya doa puasa, belajar itu terus apa namanya terakhir ada pendeta kalau tidak salah dari India kalau tidak salah itu datang hmm, mendoakan gitu ya. Terus lewat 6 bulannya gitu, ada mulai bisa jalan gitu. Ya puji Tuhan iya, iya. gitu. Jadi saya ketawa tadi karena saya ingat gitu loh Pak Yopi bilang katanya apa namanya ada dibawa ke dukun orang pintar Ya. segala gitu ya. Memang kalau Emang orang sudah putus asa ya, nah iya itu bisa melakukan apa saja Bu. Kalau dia iya nggak benar-benar sadar tentang Tuhan ya, itu iya pokoknya nasihat semua orang itu diikuti. Minum iya ini ikutin, ya pergi ke iya dukun ikutin, itu. Karena sudah putus iya asa, dia pikir iya ya sudah berdoa kok nggak ada ini ya, iya nggak ada jawabannya segala macam ya. Dia iya nggak mengenal Tuhan dengan benar, itu apa saja iya diikuti biasanya begitu. iya ada Tapi apa puji namanya Tuhan ya, iya puji Tuhan bisa puji kembali Tuhan sembuh dengan ya kuasa Tuhan. dengan Kita kuasa Tuhan. kemarin Ah, saya punya ada cerita. iya, Kemarin itu saya kan ada punya tim apa namanya pengembalaan, tim pastor. Dia dia bagian dari apa namanya pengurus. Lalu dia ada urusan bisnis ke daerah Pasuruan. Nah, di sana kemudian apa namanya ada peninggalan-peninggalan dari leluhur di sana, dari orang yang ditolong ini, orang yang terhubung dengan mereka ini. Itu ada kalung yang ada matanya, ada 2 cincin disuruh ambil. Tapi ini kan peninggalan leluhur yang barangkali saja kan kita nggak tahu ada sudah terkoneksi dengan uh, setan kah dan sebagainya. Lalu kan dia karena lihat bagus dan memang kan saya lihat batunya juga bagus. Saya juga suka batu akik, jadi Hmm. saya lihat bagus. Diambil. Nah, dibawa pulang 3. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumah, kalung dipakai. Nah, Hmm. waktu itu dia sempat ngomong begini-begini, saya udah mulai agak sedikit curiga ini apa ini. Tapi karena saya juga pikir karena saya juga pecinta batu akik, oh jangan sampai mungkin barangkali belilah di Jawa karena bagus kan. Nah, singkatnya kemudian kita nggak terlalu ini, tiba-tiba kok anaknya sakit. Nah, waktu anaknya sakit, kemudian saya pikir kan sakit biasa, demam biasa saja. Jadi akhirnya mereka berobat ke dokter, tapi kok agak masalah lagi. Nah, waktu dia video call, istrinya video call saya sama istri, lalu kemudian istri saya sontak kemudian berdiri. Kita harus segera ke rumahnya, karena ini sudah ada yang lain. Karena anak yang sakit ini, anaknya masih kelas 1 SD.
itu mata putihnya udah keluar. Oh my. Lalu yang diucapkan dari mulutnya ini udah nggak benar. Kalimat-kalimat ngigo, dan ketika ditanya, dia nggak kenal siapapun termasuk kenal mamanya. Nggak kenal. Kebetulan rumah tidak terlalu jauh dari tempat saya, jadi saya dengan istri segera naik motor ke sana. Nah, waktu kita nyampe udah ngigo, udah ngomong kacau lah. Lalu kemudian saya berdoa sebentar, agak sedikit mulai membaik. Tetapi kemudian keluar dari mulutnya, anak ini sambil nunjuk. Nah, saya kan sementara berdoa, tapi istri saya lihat, nenek, nenek, nenek. Lalu panggil nama papanya dengan panggilan nama pendek. Nenek, lalu dikaitkan ke nama papanya, panggil panggilan nama pendek. Setelah selesai berdoa, lalu istri saya kemudian langsung ingat. Karena tim pastor kami ini pernah muat itu di Facebook, jadi langsung sontak ingat. Lalu saya tanya, itu barang ambil dari mana, beli di mana? Oh enggak, ini bawa langsung dari sana, dan katanya ini punya leluhur-leluhur. Oh, kalau begitu ini masalahnya. Sini, kalungnya dilepas, dikasih, lalu kemudian 2 cincin dikasih ke saya. Nah, memang saya lihat cincinnya bagus karena dari matanya bagus ya, dari batunya, kalungnya. Tapi kan masalahnya kan bukan bagus dan tidaknya cincin batu itu, tetapi masalahnya ada sesuatu yang barangkali di situ yang menjadi masalah. Saya ambil, saya kemudian doakan dan putuskan itu. Saat itu juga anaknya jadi pulih kembali. Demamnya hilang, panasnya hilang, bisa makan kembali lagi. Lalu kemudian tidak lagi ngigo-ngigo nenek-nenek itu. Saya bilang, di sini semua. Saya langsung bilang ke papanya, kamu udah melayani Tuhan, tetapi masih memberi dirimu untuk terkontaminasi atau membangun perkumpulan dengan setan, ya kan. Kalau batu akik sih ya kita semua pakai. Kalau beli di Jatinegara, kalau di Jakarta kan banyak tuh, ya kan. Tapi kalau itu kan sesuatu yang menghiasi. Tapi kalau sudah ada ikatan perjanjian atau ini dari leluhur-leluhur, wah itu masalah. Jadi saya bawa pulang, saya bilang kamu nggak boleh, harus jauhkan diri. Sadar juga dia sebagai, kalau enggak saya bilang korban pasti anakmu. Yang bawa, yang pasti adalah kematian datang menjemputnya. Kan nenek-nenek udah datang. Anak ini kacau kan, mata putih udah, orang minum mata putih udah, matanya udah putih semua terbalik. Tanpa ya udah ngigo sembarangan ya, udah. Jadi tadinya saya pakai motor dan istri. Lalu kemudian adik saya bawa mobil kami untuk mau bawa ke rumah sakit UKI karena memang harus sudah kondisi parah begitu. Jadi kami duluan, mobil saya dari belakang karena mobilnya mereka kan ada saudara yang pakai. Jadi sudah. Akhirnya nggak jadi bawa ke rumah sakit karena habis didoakan udah selesai urusan. Puji Tuhan. Pakai batu-batu ini sini, saya kubur aja batu-batu itu. Sudah. Jadi memang kadang setan ini bikin akhirnya kita dikuasai, lalu kemudian dia mau bikin buta kita, bikin bisu kita, bisa mematikan. Nah, istri saya kan agak sedikit saklak ya, maklumlah orang Batak, jadi langsung bilang, kalau kamu terus bermain-main, bilang ke papanya dengan cara-cara ini, maka tinggal tunggu kematian daripada orang-orang yang kamu kasih. Itu. Kalau saya kan kepalanya kan masih ada, jadi istri kalau udah ngomong, karena istri saya kan agak sedikit saklak ngomong itu, nggak mau jaga perasaan orang itu. Apalagi ya, Pak, ya. Apalagi kalau urusannya model kayak begitu sama jemaat itu ngomong terus terang. Nah kalau saya tinggal seperti itu, nggak boleh bangun. Kan repot kalau begini kan.
Itu. Ya, Oh, jadi Bapak Hati lebih rintu, halus ya. hatinya rintu. apa namanya, jemaat kalau bikin salah pun ya kita kasih taunya pelan-pelan. Kalau istri nggak bisa. Istri saya kalau udah makanya jemaat kalau di gereja kami itu kalau istri saya sudah ngomong udah pada diam tenang aja, makanya Udah ledek. iya, Bentar ya. langsung. Dan memang kan sesuatu yang salah kalau misalnya kalau nggak salah kalau dimarah-marahin juga kan nggak pas. Tapi kalau memang Iya. salah itu saya kaget itu, dan kalau itu tidak ketemu dia punya akar itu, saya yakin pasti akan itu pasti mati. Karena Iya. itu penguasa yang ada di alat benda-benda itu itu yang dilihat oleh anak ini adalah nenek-nenek yang God. sedang datang untuk mengambil dia gitu loh. Nah, karena sampai matanya sudah ditambah dia lagi demam dan sebagainya, panas tinggi sampai gigo, dan itu kan lama-lama step itu kan begitu, dikasih obat nanti itu. Nah, jadi setelah selesai didoakan, langsung selesai juga, selesai demam itu. Kemudian dia bisa makan kembali, lalu ngomong tadinya sudah nggak kenal papa mamanya, nggak kenal, ya sudah kenal. Saya bilang setelah selesai berdoa, saya tanya ini siapa, ini siapa? Oh kenal semua, tadinya enggak ya. Oh, Ya, iya. saya percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Tapi jangan juga kemudian diri atau bawa diri untuk dikuasai, karena itu kan aja. Saya minta maaf ini Pastor Cornelius Ratomojati bersama dengan Ibu Meta, Ibu RDS, Ibu Delima, Ibu Ipon, Pak Mata Raja Wali, dan siapa lagi nih yang ada di room ini? Anak saya yang kelas 6 kan baru lulus, jadi sekarang masuk SMP. Nah, kemarin sudah diterima, jadi hari ini kami harus daftar ulang. Jadi saya mohon maaf, mohon diri untuk undur dulu dari room kah? Ya, nggak apa-apa Bapaknya. Ya. Pastor Cornelius. Boleh, silakan Pastor. Jadi maaf yang lain belum bicara, saya sudah harus pamit ini. Terima kasih buat pelayanannya pagi hari ini. Ya, hambanya ya. Lain kali tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Pak Yopi dan juga keluarga. Amin. Berkati, shalom. Shalom. Amin. Haleluya. Amin. Shalom Pastor. Ya, hambanya sudah undur diri dari ruang live streaming karena mau daftar ulang ya anaknya yang masuk SMP. Baik, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan jangan main-main dengan kuasa setan, tapi kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan jangan takut juga dengan setan. Setan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, ya kan? Setan itu sudah ada di telapak kaki Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi seperti yang diceritakan oleh hambanya Pastor Yopi tadi, ya, itu orang kalau dikuasai setan itu gampang sekali. Jadi orang kena sakit, ya, dia bisa menghadapi masalah karena kuasa kegelapan itu gampang sekali. Cukup diusir setannya, orang itu dipulihkan gitu loh. Nah seperti itu. Yang penting kita hidup dalam Tuhan gitu. Baik, itu Bu Meta tadi ya sharingnya ya. Baik, selanjutnya ini ada Ibu Ivon ya. Ibu Ivon, silakan Bu Ivon, nanti Bu Delima sama Bu Nur Maria Sihotang. Salam Bu Ivon. Salam semuanya. Salam Kak Delimaku sayang. Salam Bu Delima. Salam deh Bu Nur Ivon. Maria. Salam Pak Cornelius. Salam. Iya Bu. Dineta, Pak Raja Wali, dan Ibu Normala. Salam. Nur Maria. Salam Bu Delima. Salam. Iya Pak. Ya silakan Bu. Saya Bu itu ya tadi tapi saya nggak begitu mendengarkan, tapi kata kuasa gelap ya. Dulu saya ada juga pengalaman waktu masih kecil, kira-kira umur 7-8 tahun gitu. Di daerah saya tuh semua ya namanya kita orang Ambon gitu ya, banyak ada lah pegang-pegangan gitu ya, Pak Surya. Jadi itu kalau ada barang kehilangan gitu,
ada juga Tanyanya ke orang Arab dukun. juga di situ, orang Islam gitu. Jadi Hmm. kalau ada barang Arab, barang yang hilang gitu pasti mereka datangnya ke dukun gitu. Jadi Iya, iya. terus ada kalau yang orang Ambon itu kita lihatnya di air gitu. Jadi Bisa yang ketahuan umur ya. kayak saya Siapa dipanggil yang gitu. nyuri itu. Iya. Iya. Hmm. Jadi dipanggil gitu ya. Tapi herannya tuh saya aja yang nggak pernah bisa lihat itu di dalam air itu. Itu katanya itu ada orangnya jalan buka pintu semua, mereka yang lihat. Tapi kenapa saya tuh nggak, saya dikasih lihat ada, saya bilang ini nggak ada, air doang. Saya suka ngomong gitu kan. Airnya ya. Iya. Air udah deh, makanya saya udah nggak disuruh lihat, tapi orang yang ada lagi anak pantaran saya juga lihat ada katanya ini airnya ketangkep, airnya jadi omong-omongan, nanti mereka jadi berkelahi kan, karena yang satu bilang nggak mungkin gitu-gitu, akhirnya terjadi sumpah gitu-gitu kan ya. Nah terus ada pergi lagi ke orang Arab gitu, mereka lihat di batu aki gitu ya, saya dipanggil gitu, saya bilang ini ada apa nih, lihat nih gitu, saya bilang nggak ada apa-apa, cuman batu doang, saya ngomong gitu ya. Jadi semuanya tuh pada suka kesel sama saya, kok kamu nggak bisa lihat sih, kata gitu. Yang lain bisa lihat gitu. Oh orangnya pakai baju ini, pakai baju itu. Terus jadi saya heran, kenapa mereka bisa lihat, saya nggak dikasih lihat gitu ya. Jadi kalau anak Tuhan harusnya memang lihatnya bukan lihat setan ya, lihat Tuhan. Iya, saya juga pikir kenapa saya aja yang nggak bisa dikasih lihat gitu. Jadi sampai orang Arabnya udah udah gitu kan ya, udah ayo lihat lagi. Sampai itu berapa kali disuruh lihat. Ayo lihat, ayo lihat. Saya bilang nggak ada, warnanya hijau, tetap hijau ini batu. Saya sampai bilang begitu. Akhirnya katanya kalau dilihatin ada bisa kata, itu out. Iya. Jadi saya bilang enggak, saya nggak bisa lihat, sampai itu orang, pokoknya ya orang Arab udah abrakadabra begitulah. Tetap aja saya bilang ini cincinnya hijau, tetap aja hijau. Saya bilang Abah, pada panggilnya Abah mereka gitu. Ya udah akhirnya makanya saya jadi sampai sekarang juga saya nggak pernah percaya gitu. Ada bisa ada orang pinter bisa ngelihat gitu. Nanti makanya saya benar-benar nggak pernah percaya ada orang pinter gitu untuk lihat begitu sampai sekarang pun gitu. Jadi cuman pengalaman saya itu aja. Ya kita harus ini Bu, percaya bahwa setan itu ada. Itu ya, dengan kita tahu bahwa setan itu ada, itu musuh kita bisa mendeteksi. Ya, dengan adanya kita bisa mendeteksi keberadaan setan, maka kita ini bisa melawan, kan begitu ya, dengan kuasa Tuhan tentunya, kan begitu ya. Iya. Itu kalau kita berperang, kita nggak tahu musuh kita, tiba-tiba kita yang kena, kan begitu ya. Kita harus percaya bahwa setan itu memang ada gitu loh. Nah gitu ya. Dan musuh kita itu memang setan itu, bukan melawan darah dan daging, melawan roh-roh, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara gitu ya. Kalau Ivon tidak diizinkan untuk melihat itu, artinya ya Tuhan nggak mau anak Tuhan melihat setan, kan begitu. Tapi kita tahu setan itu ada gitu, artinya nggak kompromi dengan setan, kan begitu ya. Iya, Kita tanya-tanya ke setan kan, artinya kan kompromi dengan setan. Saya percaya emang, apalagi sekarang udah zamannya COVID itu bukan lagi apa yang kelihatan, itu udah yang bergelentayangan gitu. Jadi kita emang harus dengan roh juga kita harus mengalahkannya. Yaitu ya saya percaya setan itu ada gitu. Dan akhir zaman itu bilang waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga itu udah terjadi akhir zaman gitu. Kita harus saya percayanya itu ya, akhir zaman bukan bilang nanti-nanti. Jadi emang kita harus berjaga-jaga gitu dalam kehidupan kita. Ya itu aja Pastor yang saya bisa sharing. Saya juga tadi nggak panjang, nggak lama saya dengarnya. Baik, ya silakan sekarang Bu Delima. Salam Bu Delima. Mungkin ada sesuatu yang mau di-sharingkan atau disampaikan. Ya, salam Pak. Salam. Saya beranggapan mulai tayang itu jam 8 waktu Indonesia Tengah. Jadi saya mengikutinya tadi sudah hampir selesai, Pak. Maaf, Pak ya. Oh, iya. Telat. Iya. Dan kami tadi karena libur, jadi mesbah paginya agak mesbah dengan keluarga, dengan suami dan anak-anak agak ini. Jadi iya, ini agak sudah mengikuti dari awal. Di sini intinya mengenai ini, Pak ya. Iya.
berkaitan dengan mengenai pasal lain. roh jahat ya yang merasuk orang gitu ya. Dan Tuhan sanggup melepaskan, membebaskan itu. Ya. Jadi setiap pagi kita ada program baru nih, morning sacrifice ya, jam 5:30 lah. 5:30 pagi kita pujian penyembahan. Setelah saya mesbah doa juga Bu, bersama keluarga ya, istri anak. Habis itu nyambung itu program morning sacrifice ya, pujian penyembahan kepada Tuhan, pengorbanan kepada Tuhan. Itu dan Ibu juga lakukan ya ternyata di keluarga Bude 5 ya, mesbah doa ya. Ya. Iya Pak, Baik, wajib. silakan. Kalau ada Ya. suami lagi off, itu wajib Pak. Ya kita harus bikin itu keluarga. Bu, mesbah doa itu di keluarga Bu. Ya. Iya, silakan makanya Bu, saya mungkin ngomong ada yang sama mau disaringkan. suami saya, kita mesbah, ayolah malam saja. Pagi itu kita juga pribadi perlu ya Pak ya, relationship ya, relationship hubungan ya, pribadi dengan Tuhan secara khusus. pribadi itu sangat ya memang sih kalau dalam keluarga itu memang haruslah kita lakukan ya sehati, karena memang suatu kota yang kuat itu dimulai dari keluarga yang kokoh ya Pak ya. Betul. Menghadirkan suasana surga, apalagi sekarang kita mengkonsumsi makanan yang keras ini, senjata kita ya kan. Jadi tidak hanya tadi seperti dikatakan dihubungkan dengan kuasa gelap, jadi intimidasi yang membuat kita kadangkala rasa takut, cemas berkaitan dengan sekarang ini COVID yang mewabah, dan mewabahnya ini tidak wabah main-main lagi. Ada suatu nama varian tambahan baru. lagi, iya varian baru. Dan ini lebih ganas Delta katanya. Nah itu dia. Nah apa yang menjadi dasar kehidupan kita dihubungkan dengan pribadi kita, keluarga kita, supaya kita tidak mudah dipengaruhi dengan rasa takut itu. Itu juga intimidasi dari roh lain, supaya roh kita ini ya selalu menyala-nyala dan selalu ada suatu semangat itu ya, ada kekuatan ilahi bahwa kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna begitu. Yakin dalam perlindungannya, iya, pemeliharaannya. Dan apalagi kalau sudah berkeluarga, ada seperti saya lah, 2 anak itu jauh dari saya, yang satu di Malang, yang satu di Jakarta. Apalagi di Jakarta, kalau secara manusia kita khawatir ya Pak ya, di sana meningkat gitu. Siapa, gitu dan ya. sudah hampir 100% itu iya kapasitas mengenai pengadaan rumah sakit. Ya, jadi dalam hal ini juga jadi intimidasi itu dari roh lain itu kadang mempengaruhi kita yang manusiawi lah ya, ada rasa khawatir, tapi kita tidak fokus arahnya ke sana. Yakinlah bahwa Immanuel itu ya nyata gitu beserta dengan keluarga kita sekalipun jauh dari kita. Kita mendengar berita ini, berita itu, yang nggak usah kita fokus arahnya ke sana. Ya tetaplah kita tetap menghadirkan suasana surga dengan ya intim dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi mengenai roh lain itu ya pernah juga sih ya dari roh lain itu, dari paranormal. Memang kalau orang tua zaman dulu itu belum mendapatkan suatu siraman rohani, ya hanya rutinitas bergereja kalau sekali seminggu itu saja. Saya juga pernah dari paranormal, dukun ya, saya pernah dimandikan kembang. Kembang 7 rupa. Nah mandi, berdoa dulu, berdoa dulu, nggak apa-apa supaya kamu nanti dilulus terima PNS katanya gitu. Itu berapa puluh tahun yang lalu tuh ibu saya. Nah inilah kalau dihubungkan dengan zaman dulu itu ya, kita tahu lah orang tua zaman dulu itu kita nggak bisa menyalahkan orang tua ya kan. Nah inilah belum tahu waktu demi waktu, iya Pak. Jadi luar biasa kesininya kita adalah berharga di hadapan Tuhan. Kita diperkenalkan ya dengan hamba-hambanya, kita dibawa dalam kuasa kerajaannya ya. Jadi banyak hal berkaitan dengan hal-hal yang kuasa lain saya sudah mengalami itu, dan itu sudah ketika mendapatkan kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula itu dibakar dan dipatahkan, dilepaskan ya oleh kuasa Roh Kudusnya.
Iya, jadi Betul, Bu. iya, jadi luar biasa Tuhan kita yang kita sembah itu memang benar-benar Tuhan yang maha hadir ya. Kasihnya Amin. itu luar biasa memulihkan kita. Ada damai sukacita itu enggak dari roh lain, yaitu Tuhan sendiri, yaitu melalui karya Roh Kudusnya. Makanya saya Amin. juga tadi mendengarkan menjelang terakhir share dari Bapak Yopi, lebih mengingatkan kita lagi, mengingatkan dan mengajak ya Pak ya, Betul. dan Untuk meyakinkan kita juga arahnya ya ya lebih tidak lagi main-main dengan kuasa sungguh-sungguh. kegelapan, Iya, sungguh-sungguh itu dalam tadi Tuhan. saya. Ya. Iya, jadi saya juga tadi pagi Mesbah, janganlah katakan sama suami saya, belajar. Saya ini jangan komplain kalian kalau saya gabung beberapa YouTube, saya belajar, saya ngomong begitu. Jangan dominan pada pengetahuan umum. Ya, tapi yang luar biasa itu yang berkaitan dengan kerajaan Allah itu salah satu yang membuat kita itu bisa kuat, pemenang karena kita menjadi hambanya yang dipilih, ya arahnya harus ke sana yang utama. Karena kita ini dipilih dan ditentukan, ditetapkan bagaimana cara kita yang melalui hamba-hambanya, selain dari gereja, selain dari seminar, itu namanya kita haus selalu, saya ngomong gitu, lapar. Iya, jadi jangan komplain kalau saya itu gabung di beberapa YouTube dan jangan berpikiran yang lain. Kalau kita yuk sungguh-sungguh saya tantang anak saya juga ya. Saya dulu waktu mengalami kasih yang mula-mula tekun baca firman dan itu saya konsisten sampai sekarang. Nah, anak-anak saya juga saya ajak, ayo garis kamu pindahkan itu, kamu catat ya firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kamu, apa yang kamu dapat, yang ilahi pesan Tuhan catat. Nah, kalau saya dulu saya garis bawahi gitu ya. Nah, itu yang waktu mengalami kasih yang mula-mula. Dan sekarang juga saya pindahkan apa yang saya dapat. Kadang dari hamba-hambanya juga saya dapat, saya pindahkan, ada catatan saya khusus. Nah, itu juga sebagai cara kita ya. Cara kita itu banyak hal supaya kita itu tetap kuat. Kita kan mengharapkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, cara kita, seperti firman-Nya juga ada perjanjian baru, jadi payah apapun dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ya, pasti mendatangkan kebaikan yang ada hal yang baru yang kita terima. Itu karena kita hidup ini tujuan kita yang utama adalah di sekeliling Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya supaya kuasa-kuasa yang lain itu yang membuat kita takut, hal-hal yang mempengaruhi kadangkala bagaimana anak kita ya di sana, yakin saja bahwa Tuhan itu ya selalu menyertai begitu. Amin. Jadi ya seteruslah apa yang disarankan tadi, diingatkan, dia mengajak kembali ya oleh share-nya Bapak Yopi tadi yang terakhir. Ya tetap kita tetap melakukan bagian kita lah menjadi hambanya dan terus selalu takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. 2+5 suka-sukanya Tuhan. Demikian Pak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Bu Delima ya, memotivasi kita untuk kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, membangun hubungan pribadi di dalam Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, itu yang utama ya. Itu jadi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, terus jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, baik itu secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kita gitu ya, maupun bersama dengan saudara-saudara seiman. Seperti pagi ini ya, kita berkumpul di room ini kan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling memberi motivasi ya, dorongan ya. Kita semua sih memang pernah memiliki masa lalu ya. Ya, seperti Bu Delima tadi katakan ya, pernah dimandikan kembang 7 rupa gitu ya. Bu Christian Life juga tadi ada pengalaman juga ya, saudaranya ke dukun. Lecet itu ya Bu. Ibu Meta, dia Meta. Enggak karena mandi kembang, tidak. Tidak, kan ada kesaksian saya itu ketika baca firman disuruh ke Kalimantan. Ada di prepecet. Bercanda lah Kak, bercanda. Iya, tahu. Jadi saya orang tua zaman dulu itu kan saya ingat memang tertawa saya. Memang itulah. Jangan lagi ya, zaman now jangan lagi. Jangan lagi. Ya. Baik, ini ada Bu Nur Maria Siotang juga. Salam Bu Nur Maria. Salam Pak.
Ya Bu, silakan Bu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, disaringkan ataupun didoakan, silakan Bu. Selamat pagi Pak Cornelius. Saya selalu masuk chat Pak Cornelius, salah Oh ya, sebut. Hah? Sitohang Pak. Oh ya, Nur Maria Bu Nur Maria Sitohang. Sitohang. Iya, Iya. Maaf Saya Bu, mau ya. bagi. Karena hampir sama sih si Otang sama si Tohang ya. Iya. Selalu Ya, salah Pak Cornelius gitu. Saya mau berbagi pengalaman saya. Iya. Saya pernah kejadian, bukan saya ya. Jadi saya waktu itu di Kalimantan, di Bontang. Nah, waktu itu tidak sengaja ketemu keluarga adik. Adik ini sepupu jauh. Nah, saya ke rumahnya, ternyata saya lihat itu ada anak dia paling besar dengan keadaan mengerikan, menyayat hati melihat anak itu. Nah, terus saya tanya, iya Kak, ini anak kita ini udah 16 tahun seperti ini katanya. Terus saya bilang, ini saya lihat ini anak kena kuasa gelap, Dek. Saya bilang gitu. Nah, coba deh bawa ke antara rumah adik ini ke rumah saya ada sekitar kurang lebih 30 km. Nah, mereka di lumayan jauh. Mereka waktu itu pemindahan bapaknya itu di perkebunan. Namanya kampung mereka itu perkebunan pir di antara Bontang dengan Samarinda. Nah, terus sesudah itu saya bilang, Dek, coba deh bawa ke rumah kita. Ada ketepatan rumah saya dengan rumah Pak Pendeta berdekatan, sekitar di belakang rumah saya. Nah, terus sesudah itu, maaf ya Pak, sebentar. Baterai saya lowbat nih. Oh ya, silakan sambil dicas. Iya, gak masuk. Iya, Bu. Saya langsung aja deh. Nah, sesudah begitu, saya bilang, coba bawa Dek. Saya bilang, ada Pak Pendeta di kompleks kita yang bisa mendoakan yang seperti ini, saya bilang. Terus adik itu mengatakan, aduh Kak, kemana lagi saya bawa ini anak kita, sudah banyak pendeta yang mendoakan, tapi tidak ada perubahan katanya. Terus saya bilang, ada pendeta yang punya talenta, ada yang tidak punya talenta. Talenta pendeta itu macam-macam, Dek. Ketepatan pendeta yang di perusahaan kita, itu pendeta yang punya talenta pelepasan, saya bilang. Karunia. Nah, ada itu masih menghiraukan. Terus sesudah itu waktu berlewat, ada 1 tahun, entah kenapa saya ketemu lagi di suatu tempat. Udah kemana anak kita Natalia, Dek? Saya bilang. Terus dibilang, ya masih seperti itu Kak, katanya. Cobalah Kak Dek bawa. Ternyata hati mereka suami istri digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka diam-diam pulang menjemput itu anak. Nah, begitu dijemput, terus saya ditelepon. Kak, kami sudah menuju rumah kakak. Kami tadi pulang cepat, mau jemput anak kita. Ya, puji Tuhan, udah datanglah Dek, saya bilang. Nah, terus saya cerita sama suami, ya udah, kalian langsung aja nanti ke rumah Pak Pendeta. Mereka nyampe depan rumah, langsung saya bawa ke rumah Pak Pendeta. Nah, ketepatan gereja depan di belakang rumah kita tempatnya, jadi nggak sebegitu jauh. Pas kita turun dari mobil, Pak Pendeta mengatakan, Ibu Sinaga, katanya. Pak Pendeta dari mana baru datang ya? Saya bilang, oh ya, puji Tuhan Pak, banyak hamba Tuhan datang. Sama pekaris, sama ada perempuan. Ketepatan yang kena ini semua, ya? berdatangan tanpa ada undangan, tanpa ada pemberitahuan. Saya pun tidak memberitahu ke Pak Pendeta tersebut, tidak. Jadi memang Tuhan gerakkan semuanya. Nah, anak ini
perempuan. Nah, ada satu orang pendeta perempuan. Jadi begitu, ayo, mari masuk, katanya Pak Pendeta sama ibu itu. Terus Pak Pendeta ini mempersilahkan kita masuk ke rumah. Sudah itu Pak Pendeta tanyalah bagaimana keadaan ini anak. Anak ini setiap 5 waktu kena serangan, Pak. Jadi anak ini tadi belum saya ceritakan di belakang, anak ini sudah ke beberapa rumah sakit dibawa, selalu dikatakan tidak ada penyakitnya. Tidak ada penyakitnya. Tetapi setiap 5 waktu itu akan kambuh. Nah, sesudah begitu, kita pas itu datang itu udah maghrib, Pak. Udah sore. Maghrib lah, mulai ajan maghrib. Kita duduk, terus saya lihatlah itu anak mulai bereaksi. Terus saya bilang Pak Pendeta, Pak Yohanes, tolong dong AC-nya dimatiin. Mungkin itu anak kena AC. Saya bilang, oh tidak Bu Sinaga, katanya tidak. Dia sudah takut lihat saya, katanya gitu. Ini agak seru Pak ceritanya. Dia sudah takut lihat saya, katanya. Kita akan lawan dia, katanya Pak Pendeta. Terus Pak Pendeta mengatakan, kalau keluarga Ibu Sinaga, saya udah lama kenal, mereka tidak ada pegang opo-opo. Saya tanya Bapak Ibu, Bapak punya enggak? Apa diberikan oleh orang tua? Apa keturunan gitu? Terus adik ini mengatakan, tidak Pak Pendeta, saya seorang majelis di PIR. Maksudnya di PIR di perkampungan dia, di perkebunan itu. Saya masih orang majelis di gereja GPIB, katanya gitu. Oh ya, kalau ibu, bagaimana Bu? Apa ada ibu pegang? Supaya kita lepaskan dulu yang ibu pegang, baru kita melepaskan ini anak. Karena takutnya nanti balik serang, kata Pak Pendeta. Tidak Pak, saya tidak punya. Benar, bersih. Nah, mulailah Pak Pendeta dengan istrinya, menyiapkan baskom dengan koran-koran. Pak Pendeta mengatakan, kalau nanti dia dimakankan, dia akan muntahkan. Tetapi kalau nanti dia lewat santet, nah baru kita lihat nanti dengan cara apa dia dikirim. Gitu. Nah, mulailah Pak Pendeta mendoakan tutup bungkus dalam nama darah Tuhan Yesus, keluarga saya, keluarga Bapak ini, keluarga Pak Pendeta. Semua keluarga kami bertiga, Tuhan tutup bungkus. Mulailah Pak Pendeta mulai mendoakan. Sudah mulai mendoakan. Pendeta perempuan disuruh Pak Pendeta Yohanes ini di samping Natalia ini. Katanya, apa yang saya doakan nanti tolong dipegang. Nah, gitu perintah Pak Pendeta Yohanes. Ya, diaminkan. Mulailah didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini menjerit-jerit Pak. Jadi anak ini udah 17 tahun dia dibelenggu oleh kuasa gelap ini. Iya. Kuasa gelap ini. Akhirnya dilepaskan. Iya, akhirnya dilepaskan perasaan anak ini. Jadi waktu pelepasan itu ada ngebreak sebentar, ditanya bagaimana perasaan mulia. Nah, dibilang dicabutin paku besar-besar. Gitu. Dicabutin paku besar-besar. Nah, sesudah begitu pelepasan, jadi anak ini Pak selama 17 tahun tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Jadi kaki paha sebelah kiri udah lebih pendek 10 cm dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan. Saking sudah kerasnya santetnya. Jadi kesimpulan Pak Pendeta Yohanes ini, anak ini disantet oleh boneka. Dipakukan di kayu ulin. Berupa disalibkan. Disalibkan. Nah, terus sesudah selesai pelepasan pertama, ditanyalah orang tuanya anak ini. Nah, terus orang tuanya anak ini bilang, iya Pak, memang ada
dulu, bukan atasan, teman saya satu pekerjaan, dia cemburu karena saya kiriman dari Sumatera, dia orang sana, jadi cemburu. Tapi ya pernah saya lagi baca Alkitab, lagi berdoa subuh, musang lompat dari jendela saya mau nerekam saya, kata bapaknya ini. Ternyata anak saya yang kena gitu. Nah, terus sudah begitu Pak Pendeta bilang, oke, Natalia belum bisa pulang. Jadi biarlah di rumah saya sampai dia bisa saya ajari untuk melawan ataupun berdoa ataupun mengusir roh yang menyerang dia. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh pulang, Ibu Sinaga boleh pulang. Nah, pulanglah kita Pak. Jadi 1 minggu anak ini, malam itu, puji Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi, langsung dia bisa jalan Pak. Walaupun kayak mau jatuh gitu ya, tapi kakinya itu bisa diinjakkannya gitu. Nah, terus udah itu kita berteriak, puji Tuhan, bisa dia jalan. 1 minggu dia di rumah Pak Pendeta, udah bisa dia berdoa, udah bisa dia melawan, jadi kuasa gelap itu sudah lepas semuanya. Nah, terus datang Pak Pendeta panggil saya, sekarang Bu Sinaga, ini sekarang tinggal secara medis. Kalau secara roh halus, roh setan sudah lepas. Sekarang tinggal medis. Saya bawa ke rumah sakit. Perusahaan, terus udah itu di ronsen, disitulah saya lihat seorang bapak. Ini saya sama dengan bapaknya, saya panggil bapaknya, bawa ke rumah sakit. Di situ saya lihat seorang bapak nangisnya menjerit Pak. Terus dokter ini menerangkan pangkal pahanya ini sudah jauh, sudah 10 cm ke panjang pendek gitu, ketinggiannya. Terus disitulah bapaknya menjerit, apapun yang saya punya akan saya jual demi kesehatan anak saya gitu. Jadi disarankan sama dokter nyambung besi plat gitu. Nah, pendek cerita, bapaknya bawa anak ini pulang, terus dibawa ke rumah sakit, Balikpapan, Samarinda, apa semua mental Pak, tidak bisa disambung lagi. 2 tahun kemudian, saya ketemu dengan bapak ibunya itu di acara kumpulan di Samarinda. Kak, katanya. Terus udah, oh ya Dek, gimana anak kita Natalia? Puji Tuhan Kak, puji Tuhan banget, katanya. Saya tidak pernah informasikan ke kakak. Sekarang anak kita Natalia sudah bisa beraktivitas dengan normal, kaki sudah sama, sudah bisa naik tangga, semua sudah bisa Kak, tanpa diobatin, katanya gitu. Amin. Yang benar saya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan, bagi Tuhan. Gitu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saking saya sama suami penasaran, saya akan melihat Natalia, ayo sekarang ke rumah kalian. Terus saya ke rumah mereka. Kami berangkat ke rumah mereka. Di situ anak itu memeluk saya dengan suami saya. Saking senangnya saya lihat nyata benar dia jalan tanpa tongkat, tanpa apa gitu. Puji Tuhan. Terus saya minta nomor teleponnya. Saya pulang ke Bontang. Saya ketemu sama Pak Pendeta Johannes ini. Pak Yohanes, ingat nggak Natalia? Ya ingat lah Bu. Di mana mereka sekarang? Di Samarinda. Terus saya ceritakan sama Pak Pendeta ini, Pak Pendeta benar kata-kata Pak Pendeta, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya bilang, ya, sekarang Natalia seperti ini di keadaannya. Hah, yang benar Bu, tanpa diobatin, tanpa dioperasi. Saya bilang, ini nomor teleponnya. Saya bilang, ditelepon sama Pak Pendeta ini, Natalia, saya dengar dari mak tua, kamu sudah bisa jalan, sudah begini-begini. Iya Pak Pendeta, tolong
kasih saya alamat rumahmu, saya akan datang ke rumahmu, kata Pak Pendeta. Dikasihlah. Disitulah pertemuan mereka sangat-sangat memuliakan Tuhan, Pak Pendeta. Ini kesaksian saya yang pertama buat Pak Cornelius. Banyak lagi yang saya bawa yang pelepasan Pak Pendeta. Dengan saya juga pernah diserang, tapi saya lawan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Darah Tuhan Yesus tidak mempan, Pak Pendeta. Haleluya. Terima kasih, ini kesaksian saya. Dan ya, ini nyata mulia. Membuktikan kuasa Tuhan itu dahsyat luar biasa ya. Iya benar Pak Pendeta. Semua kuasa yang ada dalam dunia ini, termasuk kuasa santet. Ya, puji Tuhan. Nah, Bu Normaria ini sama Bu Delima satu marga ini. Oh ya? Iya. Saya suami Sinaga. Itu Bu Delima. Sudah ada di private chat, Dak. Saya baru Sinaga ya, Dak. Salam kenal. Oh ya, puji Tuhan. Saya sering ngikutin Pak Cornelius, tapi baru kali ini saya masuk karena saya ingin mau bersaksi karena kuasa kegelapan gitu. Iya, luar biasa. Dahsyat Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Amin. Sudah. Saya pernah lagi bawa teman juga ke Pak Pendeta, keluar paku dari sepatunya. Tidak, kalau secara manusia aneh, tetapi itulah kuasa gelap. Iya. Jadi kuasa kegelapan itu dengan kuasa Tuhan nggak ada apa-apanya. Kita akan bisa diserang oleh kuasa kegelapan pada saat kita tidak hidup di dalam Tuhan. Itu kalau kita hidup dalam Tuhan, kita melekat pada Tuhan, nggak ada kuasa kegelapan yang bisa menyentuh kita. Gitu ya, termasuk segala macam. Iya, Pak. Yang Natalia ini Borusinaga loh, Dak. Ibu Delima. Oh. Yang namanya Natalia ini Borusinaga. Ya banyak pamnya Sinaga ya, Lombok, Kalimantan. Iya. Pak Cornelius marga Sinaga. Tapi banyak teman saya orang-orang Batak ada ya Sinaga. Tapi saya sekarang udah di Bandung, Pak. Oh, Ibu di Bandung ini ya sekarang. Saya sudah pensiun, kita pindah ke Bandung. Oh, sekarang ada di Bandung. Iya. Bu, itu suaranya dubbing, Bu. Mungkin tempatnya Bu Normaria ya. Nah, Bu Normaria pakai itu nggak? Pakai apa namanya handset nggak? Atau ini sudah nggak ya? Enggak. Sudah nggak. Mungkin tadi sambil nyetel YouTube atau pakai headset. Sekarang sudah nggak? Enggak pakai handset. Silakan Bu. Dilanjut. Jadi memang kuasa Tuhan itu kalau kita imanin ataupun kita dalam hati kita bersih, nyata. Amin. Dan kita akan selalu didampingi dan ditolong. Pada saat apapun. Haleluya. Saya ada lagi kesaksian saya, tapi lain kali aja Pak. Kesaksian saya soal suami sakit. Saya nangis sejadi-jadinya, tapi suara datang ke kuping saya mengatakan, kok bodoh kamu menangis. Langsung saya tersentak, bangun, saya menenadah ke atas, melihat ke atas, saya mengatakan, ya Tuhan Yesus, benar saya bodoh menangis, tapi berikan saya kekuatan dan kesehatan supaya saya sanggup menopang ini semua. Amin. Benar, puji Tuhan, Pak. Iya. Mukjizat terjadi ya. Tapi lain kali saya akan masuk lagi, saya saksikan Ibu masuk lagi, saksikan ya Bu ya. Iya Pak. Ya luar biasa ini di Rome ada sama-sama dari Borusinaga, luar biasa punya iman yang kokoh, yang kuat. Haleluya. Yang menguatkan semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Luar biasa kesaksiannya, Ida. Wow. Iya. Nah, ini saya mau bertanya, Pak Cornelius. Bu. Tadi kan sudah saya katakan mengenai cara orang tua saya yang
saya Ya, dimandikan kembang ya itu waktu itu. tahun 1990, Mm-mm. 1990 atau 1992, saya lupa, pokoknya Ya sekitar sudah lama tahun ya. itulah. Iya, sudah Mm-mm. lama. Mm-mm. Pada saat itu kan saya tiba di Mataram ini, ada hamba Tuhan Mm-mm. dari Denpasar, karena saya Mm-mm. ceritakan itu dan dia dengar, beliau katakan, katanya saya harus doa doa pelepasan ya Pak. Lepasan. Ternyata iya, Mm-mm. sementara saya sudah mengalami apa namanya, Mm-mm. lahir baru gitu Pak, sebelum ketemu Terus hamba Tuhan ini. Ibu Nah, ikutin doa pelepasan itu? ada lagi hamba Tuhan katakan tidak perlu karena ibu sudah lahir baru, katanya gitu Pak. Ya, Bagaimana gini, itu Pak? jadi Waktu itu kan orang tua saya suruh saya mandi, mm-mm. dia suruh mandi kembang, Ya, itu kan mandi kembang itu, mm-mm. berdoa gini-gini. Saya kan nggak ngerti karena saya kan nggak pada saat itu belum bertumbuh ya Pak ya dalam Tuhan, Ya, ya. dan doa tidak ada itu, tidak diterima, tidak lulus itu karena itu kan kuasa gelap. Iya, 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 iya. nggak lulus, nggak Iya, diterima. kuasa kegelapan Jadi itu. karena kuasa gelap nggak ada, nggak diterima. Nah, dalam hal ini bagaimana Pak menurut Perlu tanggapan nggak Bapak? pelepasan Karena gitu saya ya maksudnya ya? pernah, iya, tidak ada Heeh. doa pelepasan. Ya, jadi Kalau ini menurut Bu. Ya, silakan Bu Norma Ria. kalau Yang mau menurut saya, pelepasan dari diri kita sendiri, Tuhan juga mengampuninya. Asal kita mengaku di hadapan Dia apa yang telah kita perbuat tidak berkenan di hadapan Dia, Tuhan akan mengampuni. Tidak mesti ke pendeta ataupun ke orang lain. Asal kita dengan tulus hati, ya, menyerahkan pengampunan kepada Tuhan. iya Bu. Jadi gini, ya itu betul juga. Jadi kita memang kan manusia berdosa sebelum kita percaya Yesus ya. Karena Alkitab juga katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau ada orang mengaku dirinya tidak bermat. Ini double lagi suaranya Ibu ya. Bu Norma Ria mungkin. Habis Ya. lowbat. Oh, lopet ya. Ya double. Ya. Jadi mungkin bisa di mute dulu Bu. Di mute nanti sambil dicas gitu. Ya, sementara speakernya. Baik. Jadi kita manusia yang berdosa, diikat oleh kuasa dosa. Kan begitu ya. Dosa apapun, besar kecil itu di hadapan Tuhan sama. Dan dosa itu karena pengaruh si jahat, termasuk ya roh jahat yang mengikat kita, membelenggu kita, sehingga kita hidup dalam dosa, kan begitu ya. Tapi Yesus datang untuk melepaskan kita dari kutuk hukum dosa itu, kan membebaskan ya. Siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, gitu ya. Jadi kita ini dibebaskan, dilepaskan dari belenggu dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, segala kutuk itu telah dipatahkan, dengan begitu ya. Karena Yesus yang benar dibuatnya menjadi tidak benar ya, digantung di atas kayu salib, dan ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dan Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu menanggung kutuk kita, Bu. Nah, seperti itu. Tapi memang ada kalanya ada orang-orang yang sudah percaya Yesus, mereka masih terikat dengan kuasa-kuasa lain gitu loh, kuasa kegelapan, dan itu perlu dilepaskan gitu. Tapi Ibu kan sudah merasakan bahwa Ibu ini sudah hidup dalam Tuhan, sudah merasakan berkat Tuhan, sudah merasakan sukacita damai sejahtera dari Tuhan, sudah merasakan tidak Iya ada Pak, sesuatu yang mengikat dalam diri Ibu delima, ya nggak perlu dilepaskan gitu loh iya Bu. Pak ya. Tapi kalau ada sesuatu yang masih mengikat gitu ya, mungkin ada hal-hal yang kita susah untuk lepas dari itu, yaitu perlu hamba Tuhan lain. Karena firman Tuhan juga katakan dalam Yakobus 5 kan, ayat yang ke-16 ya. Hendaklah kamu saling mengaku kamu dan saling mendoakan. Kan begitu ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Saling mendoakan gitu ya. Gitu. Tapi kita harus yakin percaya bahwa setiap orang yang sudah terima Yesus, percaya dalam Yesus Kristus Tuhan, itu sudah dibebaskan dari semua kutuk, Amin. dari semua belenggu dosa. Yang menjadi masalah adalah orang yang sudah percaya pada Yesus lalu main-main dengan dosa lagi. Kan begitu. Itu yang menjadi masalah. Sehingga ya ada sesuatu yang mengikat lagi, masuk membelenggu. Dan itu perlu dilepaskan gitu loh. Sama Bu, saya dulu waktu saya masih muslim ya. Ya, orang keluarga saya kan dari muslim semua. Saya sering pergi ke dukun, Bu.
Bahkan diajak ngantar ibu saya ke dukun gitu ya. Gitu ya. Saya ngantar pakai sepeda motor ke dukun. Itu supaya apa? Dagangannya laris. Waktu itu saya ingat ya. Bahkan saya ya SMA itu juga sudah pakai isi-isi opo-opo gitu ya. Saya itu dulu pergi ke dukun gitu karena waktu itu saya kan masih muslim juga ya. Saya pergi ke kiai supaya diisi supaya badan saya kuat gitu ya. Karena waktu itu saya ikut latihan tinju juga. Saya pernah jadi petinju juga SMA itu ya. Kelas 2, kelas 3 itu ya supaya kita boleh keberanian, supaya kita kuat gitu ya. Terus menang gitu ya. Itu pergi juga ke dukun. Itu orang kampung sering begitu, Bu. Tapi setelah saya ya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya mengalami perubahan yang luar biasa. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang, itu benar. Amin. Itu, Ya, Bu. Pak. Dan Tuhan sudah membebaskan saya dari belenggu dosa. Dan saya merasakan itu. Tapi kalau ada sesuatu yang merasa kita masih terikat gitu ya, ya itu perlu ya mungkin hamba Tuhan lain untuk menolong kita, untuk saling mendoakan itu, Melepaskan. membebaskan itu. Gitu. Tapi saya lihat Bu Delima kan sudah di dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh. Ya, lihat dari buahnya juga kan. Ya, bangun mesbah keluarga, melekat sama Tuhan gitu kan. Nah, itu sudah Iya, di Pak. dalam Tuhan. Pokoknya kita sudah di dalam Tuhan itu nggak perlu takut lah dengan kuasa setan. Karena roh yang dalam diri kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Memang pekerjaan setan kan dia mencuri, membunuh, dan membinasakan gitu loh. Mencuri damai sejahtera, ya, membunuh iman kita. Target utama kan iblis itu manusia binasa, terpisah dari Tuhan. Dia mengikat gitu kan. Itu. Jadi dosa itu mengikat. Kan begitu ya. Orang yang diikat oleh dosa dan itu yang perlu dilepaskan melalui kuasa darah Yesus. Dan perlu orang untuk mendoakan melalui doa pelepasan. Kadang ada orang yang ini Bu, apa namanya, sakit ya, seperti yang tadi disaksikan Bu Norma Rea Sitohang tadi kan, diikat, dibelenggu oleh kuasa si jahat kan, melalui roh santet segala macam, itu kan dilepaskan termasuk itu, dengan kuasa Tuhan melalui hamba Tuhan kan. Nah yang begitu-begitu, tapi kita yang sudah dalam Yesus, kita sudah terbebas dari kutuk dosa Bu. Itu sekalipun dulu mungkin pernah melakukan hal-hal yang dosa di hadapan Tuhan gitu ya. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan. Kita disucikan kan, dibebaskan gitu dari belenggu dosa itu. Itu Bu. Yang penting kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bangun mesbah doa, hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu banyak baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pasti kita menang menghadapi lawan kita, musuh kita, yaitu si jahat itu. Itu Bu Delima. Amin. Terima kasih Pak Cornelius. Amin. Amin. Ya. Iya. Terima kasih. Baik, ini kelihatannya sudah itu ya, apa namanya, sudah tidak ada yang di room lagi ini. Ya, tapi mungkin ada sesuatu yang masih mau disampaikan, silakan Bu Delima. Ya, yang lainnya sudah pada izin turun tadi, mungkin ada kesibukan lain. Kalau Bu Norma Rea Sitohang tadi baterainya mati kayaknya, lowbat ya. Mungkin ada yang lain mau bergabung dengan kita, silakan Bapak Ibu Saudara di room. Ya, ada Bu Delima juga sudah ada di room. Silakan Bapak Ibu. Ya. Bu Delima ada sesuatu yang mau disampaikan lagi, Bu? Sudah jelas, Pak. Cukup, Pak. Baik. Kalau Ya, Pak. sudah tidak ada dan sudah tidak ada yang bergabung lagi di room, kita akan tutup dalam doa, Ibu ya. Iya, Pak. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Dan kita akan nyanyi satu lagu pujian dulu, memuji kebesaran Tuhan dulu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai, tertanam dalam belah hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu, Pastor Yopin dulu yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah masuk di room pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati saat ini juga Bu Delima ya Tuhan, Engkau terus urapi, sertai, berkati, Engkau pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu sesuai dengan profesi yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan ya Tuhan. Berkati juga suaminya, anak-anaknya, baik yang ada di Jakarta maupun di Malang, Tuhan sertai, Tuhan berkati, tutup bungkus oleh darah Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka apapun, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga Bu Meta Tuhan, Engkau sertai, Engkau berikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Berkati juga anaknya dalam pergaulannya, Tuhan jaga, lindungi, biarlah memiliki teman-teman yang baik yang menguatkan imannya. Berkati juga Bu Ivon, Engkau berkati pekerjaannya, keluarganya, kesehatannya, Tuhan berkati. Dan juga Pak Mata Raja Wali, Tuhan berkati, Engkau pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, Engkau juga memberkati Tuhan Bu Nur Maria Sitohang, Engkau juga pakai sebagai alat yang dasar di tangan Tuhan. Engkau berkati keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya ya Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak, hamba-Mu juga sepakat sehati membawa apa yang dikumulkan oleh Bu Juliana Endang ya Tuhan, yang saat ini memohon doa buat orang tua Tuhan, dan juga sekeluarga, biarlah diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya Tuhan, dijauhkan dari segala celaka, bahkan dijauhkan dari COVID yang saat ini sedang membuat orang cemas, membuat orang takut, membuat orang khawatir Tuhan. Engkau lepaskan, Engkau bebaskan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, orang tuanya dan keluarga besar dari Bu Juliana Endang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk keluarga ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati semua saudara-saudara kami yang ada di live chat maupun yang sedang menonton siaran ini ya Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan perlindungan-Mu, dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan, kalau ada yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan. Bila kami semua pagi ini diberkati oleh Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Bila Tuhan yang terus menyertai kami, tutup bungkus oleh darah Yesus, dijauhkan segala sakit penyakit apapun, dijauhkan dari COVID Tuhan. Kami semua dibentengi oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini, dan kami juga berdoa buat bangsa kami yang saat ini bergumul untuk melawan COVID ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong Tuhan bangsa kami, pimpinan pemerintahan bangsa kami memampukan untuk menghadapi wabah ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau lalukan COVID ini atas bangsa kami, sebagaimana bangsa-bangsa lain yang sudah mulai terbebas dari COVID ya Tuhan, yang ada di Belanda, di Perancis, dan negara-negara lain sudah tidak memakai masker. Mereka sudah mulai bebas dari COVID. Biarlah bangsa ini juga Tuhan akan merasakan akan hal itu ya Tuhan, kemerdekaan, kemenangan dari Tuhan. Yang terutama dari semua peristiwa itu Tuhan, curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami merindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan. Baik, terima kasih doanya Pak. Kita sudah tiba di penghujung program kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Delima Iya buat Pak ya. Sesuatu yang sudah disampaikan dan memberikan semangat bagi kita semua, dan juga teman-teman yang sudah masuk di room, dan juga setiap
pemirsa semua pagi hari ini yang sudah bergabung dengan kita. Jangan lupa nanti sore kita juga akan kembali diberkati oleh penyampaian firman Tuhan oleh Pastor Anneke Inkiriwang ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore nanti. Bapak Ibu bisa bergabung kembali. Dan setiap pagi Jam berapa, Pak? ya, sekarang ini Nanti program sore. baru. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk datang dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan dalam program Morning Sacrifice ya, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati dan juga Ibu Delima undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap semangat, dan tetap pakai prokes. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Salam. Ya, salam, Tuhan Yesus memberkati.